kita masalah sabar. Jadi di antara kesabaran itu, bila kita dapat bahaya, dapat kesusahan, jangan minta mati. Ini kadang-kadang orang kalau susah minta mati. Ya Allah, daripada saya hidup begini susah, matikan saya. Itu nggak boleh. Atau bahasa kita ngelamun mati. Dia dapat susah di ngelamun, coba saya mati. Nggak ngeranapin susah kayak begini. Atau kadang-kadang ngelamun susahnya karena banyak utang. Ya, daripada banyak utang begini, lagi sana, tadi sini, bagusan matiin saya. Disangka utang bisa mati, bisa bebasin utang. Ini nggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bi anna Allah yusilu thawabaha ila ruhi sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, janganlah sekali-kali berangan-angan seorang kamu akan kematian, lidurrin, karena kesusahan, karena bahaya yang telah menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, maka jika ada, tidak boleh tidak, fa'ilan, dia harus melakukan, hendaklah berkata Allahumma, ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hidupkanlah olehmu akan saya selama ada kehidupan terbaik untuk saya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan saya apabila ada wafat itu terbaik untuk saya. Muttafaqun alaih. Meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Ini bab kita masalah sabar. Jadi di antara kesabaran itu, bila kita dapat bahaya, dapat kesusahan, jangan minta mati. Ini kadang-kadang orang kalau susah minta mati. Ya Allah, daripada saya hidup begini susah, matikan saya. Itu nggak boleh. Atau bahasa kita ngelamun mati. Dia dapat susah, dia ngelamun, coba saya mati. Nggak ngeranapin susah kayak begini. Atau kadang-kadang ngelamun susahnya karena banyak utang. Ya, daripada banyak utang begini, ditagih sana, tagih sini, bagusan matiin saya. Disangka utang bisa mati, bisa bebasin utang. Ini nggak boleh. Allah larang dengan huruf nahi dan dengan taukid. Nabi katakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata ia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, taukid, jangan sekali-kali
mengharap-harap. Jangan sekali-kali berangan-angan seorang kamu akan kematian. Kenapa? Lidurrin asabahu. Karena bahaya yang menimpa dia. Karena kesusahan yang menimpa dia. Jadi berarti kalau orang dapat bahaya, dapat susah yang menimpa dia, dilarang dia minta mati. Dilarang dia ngelamun pengen mati. Sampai Nabi kasih jalan keluar. Wa in kana la budda fa'ilan. Maka jika ada, tidak ada jalan lain, dia harus lakukan minta mati. Nggak jalan lain, dia mesti minta mati. Apa Nabi ajarkan doanya? Falyaqul, hendaklah dia mengucapkan doa. Allahumma, ya Allah, ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya selama ada kehidupan itu khairan, terbaik buat saya. Diminta Allah yang pilihin. Jadi ya Allah, jika ada hidup ini terbaik buat saya, hidupkan saya. Atau ya Allah, hidupkan saya kalau hidup ini terbaik buat saya. Kedua, watawaffani, wafatkan saya apabila ada wafat itu baik buat saya. Selain Allah. Allah wafatin boleh, Allah hidupkan boleh. Yang penting kita minta kalau hidup buat saya baik, hidupin buat saya. Kalau mati baik buat saya, matikan saya. Yang penting yang terbaik buat saya. Jadi kita nggak nentuin pilihan, tapi selain Allah yang pilih. Nah ini berarti dilarang kita minta mati, dilarang kita ngelamun mati, dilarang kita mengharap mati kalau dapat kesusahan. Nah kalau dia mengharap mati karena perjuangan boleh, itu kebaikan namanya. Allah wafatkan saya bila mati saya dalam berjuang, itu khairan li. Ya seperti semalam kemudian saya hadir di masjid salah satu korban dari FPI, Laskar FPI, namanya Ahmad Supyan. Itu memang dia selalu kalau ada acara di masjidnya ngundang saya. Nah semalam dia undang masjid itu, ada adiknya. Dia bilang pokoknya saya mau gantiin abang saya. Selalu pengen ngundang Ustadz, jemput Ustadz di tempat pengajian. Dia akan teruskan adiknya, abangnya ini. Namanya Ahmad Supyan. Nah ini diantara korban FPI. Nah saya bilang ini dia udah enak di sorga. Wala taqulanna li syai' wala taqulna liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal hum ahya indahum inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu ini sangka orang yang mati syahid itu mati kayak orang lain. Mati kayak orang lain. Tapi balhum ahya. Bahkan dia matinya dalam keadaan hidup di akhirat. Yurzaqun, dikasih rezeki di sisi Allah. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya kalau orang mati syahid itu nanti ruhnya dibawa oleh burung-burung surga. Di atas gondok burung surga dibawa keliling surga. Nah, ruhnya orang mati ini akan merasakan kenikmatan pemandangan surga, akan merasakan makanan surga. Ini makanan surga jangankan kita ini ngerasain langsung, ngimpinya saja bikin orang nggak mau makan lagi seumur hidup. Ya dulu ada pejuang Cehnya,
Jelas kita yakin kalau penjuang Chechnya ini berjuang untuk agama. Suaminya mati syahid dalam peperangan melawan Rusia waktu itu. Istrinya ngimpi ketemu suaminya. Suaminya ajak dia makan, ajak minum dalam mimpinya di sorga. Begitu bangun tidur udah nggak mau makan lagi. Udah nggak nafsu makan dunia, nggak nafsu minuman dunia, sampai mati nggak makan-makan. Itu baru ngimpi makanan sorga. Bisa nggak makan seumur hidup. Gimana makan sorga benar-benar? Nah, ini yang Allah janjikan. Kalau orang yang mati syahid, ruhnya dibawa burung-burung sorga, keliling sorga, melihat pandangan sorga. Bahkan ada hadis lain mengatakan burung itu ajak naik ke arsy. Dia hinggap di lampu-lampu arsy. Nah, ini orang yang mati syahid. Nah, makanya semalam kebetulan saya datang baca pada banyak kan pada sedih, nangis. Orangnya emang baik, Ahmad Sofyan ini. Nah, kembali masalah kita. Jadi kalau orang ini dalam bahaya, dapat kesusahan, haram minta mati. Karena larangannya la yatamannayanna. Larangannya pakai nun taukid. Jangan sekali-kali seorang kamu minta mati karena kesusahan menimpanya. Jangan. Kalau memang terpaksa minta mati, diajarin doanya. Allahumma in kana al-hayatu khairan li fa'ahyini. Fa'ahyini in kana al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan saya kalau memang hidup baik buat saya. Terbaik buat saya. Dan matikan saya kalau mati terbaik buat saya. Jadi selain Allah pilih apa mau dihidupin sama Allah dengan hidup yang baik, apa Allah ingin meninggalkan kita dengan meninggal yang baik. Ini kadang-kadang orang sakit udah payah, mau buru-buru mati, nggak boleh itu. Doanya itu tadi. Allahumma ahyihi, ya Allah hidupkan dia kalau hidup baik buat dia. Wa tawaffahu, wafatkan dia kalau wafat baik buat dia. Doanya itu. Jangan kita tentuin, oh ya Allah matikan dia, jangan. Apalagi pakai alasan, ya Allah matiin dia, udah capek ngerawatin. Itu haram. Ini berarti kita pertama harus sabar. Bila dapat cobaan, bila dapat ujian, jangan minta mati. Terima dengan sabar. Wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira orang yang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar orang yang kalau kena musibah dia enggak putus asa. Dia enggak minta mati. Dia terima musibah itu dengan yakin ini kehendak Allah. Dengan yakin bahwa orang sabar dapat pahala. Dengan yakin bahwa orang sabar ini akan diberikan ampunan dosa. Itu yakin itu. Alladzina idza asabatu, makanya dia katakan kalau mendapat musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim rahmah wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang Allah selalu berikan rahmat, Allah berikan pahala, dan Allah berikan petunjuk selama hidupnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itulah orang yang Allah berikan salawat, dimanakan salawat adalah rahmah. Walaika humul muhtadun, mereka orang dapat petunjuk. Nah ini sabar disuruh. Ya. Jangan
putus asa, jangan mengeluh, jangan minta mati. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatan lahu fi dhillil ka'bati faqulna ala tansuru lana ala tad'u lana faqala faqad kana min qablikum yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumsatu bi amsatil hadidi wa yumsatu bi amsatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi ma yasuddunna dhalika an dinihi wallahi la yatamanna Allahu hadzal amra hatta tasirur rakibu fi min san'a ila hadrati mauta wa la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddatan dan dari Abi Abdillah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu berkata syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Khabbab, wa huwa mutawassidun, padahal dia sedang berbantal dengan burdah miliknya. Biasa burdah itu selimut digulung-gulung buat bantal. Jadi kami mengadu kepada Rasulullah dalam keadaan dia sedang pakai bantal selimut digulung buat bantal. Fi dhillil Ka'bati, di bawah teduhan Ka'bah. Biasanya Ka'bah ada bayangannya. Kalau bayangannya dari arah timur, kalau matahari dari timur, bayangannya di barat. Nah kalau mataharinya ada di barat, bayangan di timur. Nah biasanya kalau pagi, bayangan Ka'bah itu ada di timur, ada di barat. Ya dari timur terbit, bayangannya di barat. Jadi di arah barat itu ada teduhan Ka'bah. Kalau siangan dikit, lohor ke atas, bayangan ada di timur. Karena mataharinya udah cenderung ke barat. Nah Nabi ketika kami ngadu kepada Nabi lagi sedang baring di atas selimut yang dijadikan bantal di bawah bayangan Ka'bah, di bawah teduhan Ka'bah. Ya. Apa kami katakan? Faqulna, maka kami berkata, ala tansuru lana, apakah engkau tidak akan menolong kami? Ala itu adalah amr, ya Rasulullah tolonglah kami.
ala apakah kamu tidak akan menolong kami, yani ya Rasulullah tolonglah kami. Ala tad'ulana, apakah engkau nggak mau mendoakan kami? Doakan kami ya Rasulullah. Jadi mereka minta tolong sama Nabi, mereka minta doa sama Nabi. Tolong kami ya Rasulullah dan doakan kami ya Rasulullah. Suatu saat ya. Nabi menjawab, faqala qad kana min qablikum, sungguh sudah terjadi sebelum kamu, yu'khadhur rajulu wa yufaru lahu fil ardi, ditangkap seorang atau disiksa seorang lalu digalikan baginya lubang di bumi, fayuj'alu fiha, dan dimasukkan dia dalam lubang itu. Jadi orang dulu tuh diuji sama Allah, ada yang ditangkap, disiksa, kemudian digaliin lubang, dikubur hidup-hidup. Kedua, summa yu'ta bil minsari, kemudian ada seorang laki-laki dari kamu dibawain gergaji. Minsar gergaji, wa yudha'u ala ra'sih, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya, diri, atau taruh gergaji di atasnya, dia diri. Fayuj'alu nisfaini, maka dijadikan dirinya dua bagian. Maksudnya digergaji dari pala sampai ke leher, sampai ke badan, sampai ke kaki, jadi dua bagian. Satu jatuh ke kanan, satu jatuh ke kiri. Ini ada yang diuji kayak begitu. Nah, ketiga, wa yumsatu bi amsatil hadid, ada yang dikerok, bahasa kita yumsat, disisir dengan sisir-sisir besi, maduna lahmihi wa azmihi, yang dekat dagingnya dan tulangnya. Jadi ada sisir ngerok daging orang dari tangan sampai badan sampai kena tulang. Ini kayak apa kalau dikerok dengan satu besi yang kayak sisir, kulitnya terkelupas, dagingnya terkelupas, tinggal tulangnya. Ada yang diuji kayak begitu. Ma yasudduhu dzalika, tidak menghalangi akan yang demikian, tidak menghalangi akan orang itu oleh perbuatan yang demikian terhadap agamanya. Jadi nggak menghalangi dia untuk tetap pegang agamanya. Digergaji tetap pegang iman, dimasukin lubang tetap pegang iman, dikerok dagingnya sampai kelihatan tulang tetap dia beriman. Nggak menghalangi perbuatan itu untuk tinggalkan iman, tinggalkan. Tidak menghalangi orang itu perbuatan itu untuk meninggalkan iman, meninggalkan iman. Biar digergaji tetap beriman, biar dikubur hidup tetap beriman, biar dikerok kulitnya, dagingnya sampai tulangnya tetap iman. Ini Nabi gambarkan ujian orang dulu dalam iman begitu. Kita belum sampai begitu. Ya. Walaupun dikerjakan siksaan kayak begitu, tetap mereka tidak tinggal meninggalkan iman. Wallahi, ya, demi Allah, la yutimmannallah, sungguh Allah akan sempurnakan hadzal amro, akan urusan ini. Allah akan sempurnakan urusan ini, yakni urusan agama, hatta sehingga hatta tasiyasirur rakibu, sehingga berkendaraan orang yang berkendaraan, berjalan orang yang berkendaraan, min Son'a, dari Son'a kepada Hadramaut. Son'a
itu sekarang menjadi pelabuhan udara. Son'a. Itu Son'a ini satu tempat yang paling tinggi di dunia. Dan Son'a ini nggak pernah panas kalau musim dingin. Soalnya saya pernah ke sana dulu 2 kali. Sekali Son'a, yang 2 kali nggak sampai Son'a. Karena waktu itu masih ada pesawat dari Son'a ke Hadramaut. Hadramaut baru kita ke Trim. Di Son'a ini dingin. Karena tempat yang paling tinggi Son'a. Dinginnya bisa 3 derajat, 5 derajat. Betul-betul dingin. Nah, Nabi gambarkan, demi Allah, sungguh Allah akan sempurnakan urusan agama ini sampai orang naik kendaraan dari Son'a ke Hadramaut la yakhafu illallah. Tidak ada takut melainkan Allah doang. Az-zi'ba fi ghanami, dan tidak takut serigala makan kambingnya, aman. Nah, nanti satu saat kalau agama sudah Allah sempurnakan, orang aman naik kendaraan dari Son'a ke Hadramaut. Hanya takut sama Allah dan tidak takut orang itu kepada serigala mengganggu binatang yang aman. Dalam arti Allah berikan aman. Ya. Waqad laqina minal musyrikin, dan sungguh kami mendapatkan dari musyrik syiddatan, kesusahan, kepayahan, kekerasan. Jadi musyrik melakukan kekerasan sama kami dengan disiksa, dianiaya. Musyrik membuat kami susah, membuat kami payah. Nah, ini salah satu pelajaran dari Nabi. Kalau bahasa orang Betawi, kamu merasakan begitu aja sudah mengeluh, sudah ngadu, sudah ngeluh. Orang yang sebelum kamu diujinya lebih hebat dari kamu. Gimana diujian orang dulu? Orang dulu diuji oleh Allah dalam iman itu sampai ada seorang mereka disiksa, dianiaya, lalu dikubur hidup-hidup. Tetap nggak menghalangi mereka dalam iman kepada Allah. Tetap mereka beriman, walaupun dikubur hidup-hidup. Itu yang dikatakan yuhfaru lahum fa yuj'alu fiha. Digali lubang di bumi dan dimasukkan dia di bumi, dikubur hidup-hidup, tetap nggak menghalangi mereka ini. Nah, kedua, ada yang dipotong 2 oleh gergaji, didatangkan gergaji di atas kepalanya, maka dijadikan badannya nisfain, 2 bagian, digergaji. Lain riwayat digergaji dari tengah kepala sampai belah badannya, sampai belah semuanya, sehingga yang terbelah ini yang kanan jatuh ke kanan, yang kiri jatuh kiri. Nah, kayak apa penderitaan orang digergaji sampai terbelah 2, terbagi 2. Ya. Nah, yang ketiga, Allah uji mereka orang mukmin yumsatu bi amsatil hadid. Dikerok kulitnya, dagingnya sampai ke tulang oleh semacam sisir besi. Jadi kerok oleh semacam sisir besi
yang mendekati dagingnya dan tulangnya. Tapi semua itu ma yasudduhu dzalika an dini, tidak menghalangi akan dia oleh perbuatan itu meninggalkan agama. Enggak. Mereka tetap beriman, mereka tetap Islam, mereka tetap percaya sama Allah, walaupun dipotong dua badannya dengan gergaji, walaupun dikubur hidup-hidup, walaupun mereka itu adalah dikerok dengan besi yang kayak sisir sampai terkelupas dagingnya, kena tulang, tetap iman. Ini seolah-olah bilang, kamu belum sampai begitu, sudah ngadu, sudah ngeluh. Nah ini kita lihat sekarang, kayak apa Allah uji kita dengan penganiayaan terhadap orang-orang mukmin, orang muslim, ulama. Ya, tadi contohnya sampai ada yang dibunuh karena difitnah sebagai pemberontak. Udah dibunuh, difitnah lagi bahwasanya ini dia yang melawan, membunuh, hingga yang terbunuh masih dituntut di pengadilan. Ini kan sudah melampaui batas. Kata Allah, kata Nabi, sabar. Cobaan itu belum seperti orang dulu. Mereka disiksa, dianiaya, masukin lubang, dikubur hidup-hidup. Mereka dipotong dua badannya dari kepala sampai kaki dengan gergaji, sampai terbelah dua kayak papan. Yang sebelah jatuh ke kanan, sebelah jatuh ke kiri. Tidak tinggalkan iman. Dan yang ketiga adalah mereka itu dikerok kulitnya, dagingnya sampai dekat tulang. Bahkan di sana Quran ada ashabul hudud, orang-orang yang dilemparkan ke dalam lubang-lubang yang dengan api. Ini kan ceritanya panjang yang lalu, di mana raja dulu biasanya dekingannya tukang sihir. Ada tukang sihirnya yang lindungin dia. Kalau yang jahatin, tukang sihirnya bertindak. Kalau sekarang kan raja yang deking polisi, militer. Ya. Kalau dulu kang sihir. Tukang sihir ini merasa dirinya mau meninggal, mau mati. Bilang, Tuan Raja, cari seorang anak yang bakal saya ajarin sihir buat gantiin saya. Dulu sudah panjang hadisnya tuh. Anak diajarin sihir, jalan dari rumah ke tukang sihir, melewati rumah seorang ulama. Dulu ulama Yahudi namanya ya pendeta atau rohib. Tiap mau pergi mampir rumah rohib, dengerin ngaji, baru ke rumah tukang sihir. Tanpa terasa dia dapat ilmu agama dan ilmu sihir. Karena rohib ngajarin agama, ilmu iman, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Dan tukang sihir ngajarin sihir. Dia mundar-mandir sampai tahunan. Nah, tiba-tiba di tengah jalan dia mau lewat, ada singa besar melintang, nggak ada yang berani usir, nggak ada yang berani lawan karena besar singanya. Dia ini menguji dirinya yang dia udah pelajari. Dia ambil batu. Ya Allah, kalau memang ilmu agama ini benar, ilmu darah benar, saya lempar ini singa mati. Begitu lempar mati. Berarti yang benar ilmu rahib, ilmu iman, ilmu ibadah, bukan ilmu sihir. Nah di situ mulai Allah buktikan makbulnya dia nuntut ilmu rahib, sampai bisa ngobatin orang sakit apapun sembuh sama dia. Nah sampai orang istana datang sama dia, yang biasa duduk bersama raja datang minta diobatin. Kenapa? Dia buta,
buta bawaan. Nah, diobatin sama si anak ini, sembuh. Nih. Sebab cara mengobatinya bukan didoain, dia suruh iman sama Allah. Begitu dia iman sama Allah, mengucap syahadat kalau bahasa sekarang, kemudian dia berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Baik, yang mana iman didoain baik. Nah, termasuk ini orang yang dekat raja. Raja lihat dia udah bisa ngelihat, matanya udah awas. Ditanya, dari mana engkau dapat pengobatan ini? Dari seorang anak. Dipanggil si anak, kamu bisa ngobatin ilmu dari mana? Dari si Rohib. Nah, dia dipanggil si Rohib. Si Rohib disuruh tinggalkan agama ini atau tinggalkan ilmu ini untuk percaya sama ilmu atau Tuhan yang disembah raja. Nggak mau Rohib. Itu yang dikata digergaji. Si Rohib digergaji sampai dipotong dua, berpisah. Yang kanan sebelah jatuh kanan, yang kiri jatuh kiri. Ini si Rohib. Ini ujian Rohib untuk mempertahankan ilmu Allah, agama. Nah, akhirnya si anak ini mau dibunuh raja, nggak bisa-bisa. Dibawa ke gunung, nggak berdoa, gunung goncang, nggak dia selamat. Yang membunuh dia malah mati. Dibawa naik sampan, didoa lagi, sampannya terbalik. Yang membunuh dia tenggelam, dia selamat. Sampai berkali-kali raja pengen bunuh dia, nggak bisa-bisa. Akhirnya dia ngomong, Tuan Raja, kalau engkau membunuh saya, gampang, kumpulin orang di lapangan, bikin satu tempat salib, ikat saya di salib itu, dan Tuan Raja lepas panah, dikasih panahnya ini busurnya ini. Tuan Raja panah saya sambil membaca Bismillah Rabbi hadal gulam. Orang pada dengar semua. Demi Bismillah, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Lepas panah, nembus dari pelipis kanan ke kiri, mati si anak. Anak ini mati, tapi orang udah dengar dengan nama Allah. Berarti orang tahu yang matiin dia Allah, Tuhannya anak ini. Nah, di situ yang orang kumpul pada iman semua. Raja bingung. Ini pada iman semua, nggak ada yang nggak iman. Akhirnya raja paksain, kamu semua mesti tinggalkan iman. Caranya raja gali parit, ashabul ukhdud, digali parit dan diisi api yang besar. Tiap orang yang udah iman, kamu tetap mau iman, tetap dilemparkan ke api. Yang mana bertahan untuk iman Allah dilemparkan ke api. Ini yang terkenal ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dilaknat orang yang bikin parit api. An-nari dzatil waqud, di dalamnya ada api yang bernyala-nyala. Yang mana iman disuruh lempar situ. Nah, kemudian ada satu ibu. Ini satu ibu gendong bayi. Si ibu, saya nggak apa-apa mati, asal jangan bayi saya. Tapi si bayi malah dorong, Bu, lompatlah api, engkau dalam kebenaran. Ini yang dorong bayinya. Nah, ini iman tersebar saat itu. Nah, sehingga sampai seorang ibu lompat ke api karena dorongan anak. Ini tersebar iman. Ini sebab apa? Sebab si raja bunuh si anak menyebut nama Allah.
Nah inilah yang dikatakan orang dulu disiksa sampai begitu, suruh disiksa dengan parit api, dengan lubang yang isinya api yang berkobar, dipotong badannya dua belah dengan gergaji. Nah, ini makanya Allah kata ahasiban nasu ayyutruku ayyuminu ala yuftanu. Ahasiban nas, apakah orang menyangka ayyakula amanna, dia berkata iman, wahum la yuftanun, nggak diuji. Jangan menyangka orang udah iman nggak diuji. Nah ini yang dimaksud adalah orang-orang dulu ujian imannya, ada yang digergaji, ada yang disuruh masuk lubang api, ada yang disuruh dikubur hidup-hidup, ada yang dikerok dagingnya oleh sisir besi. Ini semua cobaan. Nah, masa kamu dicoba begitu saja kamu sudah mengeluh? Nah ini berarti hadis ini menyatakan bahwa kita wajib sabar menghadapi cobaan-cobaan yang diuji Allah kepada kita. Supaya apa? Tetap dalam iman, tetap kita dalam Islam, tetap kita dalam ibadah, jangan tergoda atau terbujuk oleh godaan-godaan yang suruh kita tinggalkan iman dan ibadah. Ya sekarang caranya lain, yang bukan dipaksa kafir, bukan dipaksa kita ini untuk tinggalkan agama, tapi dengan cara organisasi atau terorganisir. Ya kayak apa? Kita dengar negeri kita sekarang kedengaran Menteri Kebudayaan akan hilangkan agama, akan hilangkan pelajaran agama di umum. Itu Nadiem. Ya. Makanya bilang ganti namanya bukan Nadiem, Hadim. Kalau Hadim perusak, pembinasa. Dia akan hilangkan ajaran agama. Dia akan bawa negara kita sekuler, negara yang pisah dengan agama. Ini na'udzubillah. Kalau dulu dipaksa, ayo tinggalkan Islam, kalau enggak masuk api. Kalau sekarang caranya ya kayak itu. Nah makanya kalau sekarang kita waspada, ya, waspada untuk memilih pemimpin. Ya, karena kalau pemimpin salah pilih ya kayak begitu nanti. Ya, pemimpin membawa rakyat yang mayoritas Muslim akan dihilangkan keislamannya. Ya. Nanti lama-lama orang nggak pegang agama, tidak membela agama, tidak jihad agama. Karena yang berjihad ditangkap, yang berjihad dihukum, yang berjihad ditakut-takutin. Nah, ini cobaan sekarang begitu. Makanya hendaklah kita tetap berpegang kuat terhadap Islam dan iman, bahkan akhlak yang diajarkan Nabi. Ya, mudah-mudahan ini hadis menjadi pelajaran untuk kita selalu bersabar dalam cobaan Allah, agar kita tetap mempertahankan iman, Islam, agama sampai akhir hayat kita, kalau perlu berjuang sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu.